Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Gregorius Fau OFM Cup, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Teluk Dalam. Kita mensyukuri anugerah Tuhan di hari yang baru ini, dan kita serahkan hidup kita dan seluruh aktivitas kita hari ini di dalam penyelenggaraan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, penyelenggara hidup kami, sumber segala sukacita dan kebaikan, yang terus memberi kepada kami cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang tiada hentinya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah hari baru ini yang menjadi rahmat baru kembali bagi kami yang kami terima dari kemurahan hati-Mu. Maka tuntunlah langkah kami, pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami pada hari ini agar seturut kehendak hati-Mu. Semoga hidup kami hari ini dapat menjadi berkat bagi yang lain, yang membawa sukacita bagi orang lain, sehingga kami saling memberi dan saling menerima rahmat yang kami peroleh dari kebaikan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai tema permenungan kita pada pagi hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema lakukan yang terbaik selagi ada waktu. Dengan inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada bab 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran di dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah yang terbaik selagi ada waktu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan kenyataan hidup kita, maka kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini mempunyai salah satu cirinya, ialah hidup bersama dengan yang lain. Untuk itulah kita mengenal bahwa manusia itu disebut makhluk sosial yang tidak hidup terasing, sendirian, bagaikan sebuah pulau yang terisolir, tetapi dia akan hidup bersama dengan orang lain. Maka segera setelah seseorang lahir dan hidup di dunia ini, maka ia bersama dengan aku yang lain. Mulai dari hidup keluarga, kemudian hidup bertetangga, hidup berelasi dengan banyak orang di dalam perjumpaan setiap hari selama hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia homo socius. Maka di dalam memaknai kehidupan semacam itu, Allah menghendaki kita supaya kita di dalam hidup bersama semua berjuang, berupaya untuk melakukan yang terbaik, supaya kita dapat memikirkan, kita dapat mengucapkan, dan akhirnya kita dapat mewujudkan hal-hal yang baik, tindakan-tindakan yang baik, yang dapat menciptakan situasi sosial, hidup bersama kita dengan orang lain yang baik. Maka masing-masing sebagai manusia yang mempunyai pikiran, kehendak dan kebebasan, maka kita dipanggil untuk saling berbagi, untuk saling memberi dan menerima di dalam kehidupan bersama itu. Maka kita dapat membagikan pikiran kita, ide kita, cita-cita kita, harapan kita kepada yang lain. Kita dapat mengungkapkan, kita dapat mengucapkan, menyampaikan perkataan-perkataan yang baik itu kepada yang lain. Kita akhirnya bertindak, melakukan sesuatu untuk tujuan kebaikan bersama itu. Maka di dalam konteks untuk mewujudkan hidup harmoni, hidup yang baik, berelasi, hubungan-hubungan kita dengan yang lain itu, yang secara positif masing-masing orang memberi kontribusinya. Kita juga menyadari di seberang itu kekurangan dan yang kita sebut sebagai kerapuhan manusiawi kita. Itulah sebabnya maka menciptakan dan mewujudkan hidup sosial yang luar biasa, baik, menyenangkan, harmonis, lancar, sungguh indah. Itu tidak gampang. Itu tidak otomatis. Itu akan sebuah proses yang berkelanjutan terus-menerus. Sebab kita tahu di dalam kenyataannya, kita dapat memikirkan, kita dapat mengatakan, kita dapat mengawali sesuatu di dalam konteks hidup bersama kita dengan sangat indah,
dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya bisa saja berpeluang kita tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita mempunyai kendala, entah segera setelah kita berniat yang baik itu, di dalam pertengahan, atau pada penghujung sebelum kita mengalami hasil yang baru saja atau telah kita mimpikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itulah kenyataan manusia kita yang penuh dengan mimpi, yang penuh dengan cita-cita, visi kita ke depan yang jauh, tetapi kita harus melihat di dalam tatapan yang terjangkau situasi kita, kenyataan kita yang paling real yang akhirnya kita lakukan. Tidak mudahnya menciptakan situasi sosial kebersamaan kita yang baik itu. Dan dalam kenyataannya kita mengalami kendala-kendala. Maka sabda Allah yang baru saja kita dengarkan tadi, di dalam tema lakukan yang terbaik selagi ada waktu, merupakan refleksi yang sangat indah bagi kita kembali untuk merenungkan apa yang seharusnya kita buat di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak selalu terwujud sebagaimana yang kita harapkan itu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang baru saja diwartakan adalah merupakan wejangan yang sangat indah. Bagaimana kita kembali dipanggil untuk merenungkan kontribusi-kontribusi kita yang baik dan positif di dalam membangun kebaikan bersama, di dalam membangun hidup sosial yang harmoni, yang kita harapkan lebih baik daripada hari ini. Maka beberapa pilar pikiran yang mesti ada bila kita masing-masing berkehendak baik di dalam memperbaiki situasi kebersamaan kita. Yang pertama ialah kita menghindari sikap dan sifat untuk membiarkan. Kita bukan pribadi-pribadi yang berdiri sendiri tadi, tetapi karena kita bersama, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang peduli, pribadi-pribadi yang tanggap. Dan pribadi yang peduli dan yang tanggap itu adalah orang-orang yang berani dan mau untuk mengungkapkan, untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, untuk memberi ajakan, untuk tujuan memperbaiki keadaan. Maka tadi dikatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Maka kita tidak membiarkan situasi itu berjalan terus, karena itu akan memperburuk keadaan kita. Tetapi kita harus menjadi orang yang berbagi pikiran, berbagi perkataan, berbagi harapan untuk dapat membuat tindakan-tindakan pembaharuan di dalam kehidupan sosial kita. Maka kita harus saling memberi dan saling menerima. Menjadi orang-orang yang saling memperhatikan. Dan untuk itulah hidup sosial yang lebih baik mulai terbangun. Giving is receiving. Tetapi tidak sekedar kita mampu berorientasi untuk melihat kekurangan lalu mengingatkan, menyadarkan itu. Tetapi mengikut dengan itu ialah sambil mewaspadai diri, sambil kita berhati-hati supaya kita tidak jatuh
di dalam jurang yang sama, di dalam situasi yang buruk yang sama, maka kita harus dapat menjadi orang-orang yang sadar akan kekurangan. Itu berarti sambil kita mengarahkan pandangan keluar untuk kebaikan bersama, berorientasi, berdimensi eksternal keluar, jangan lupa untuk kita melihat ke dalam. Itulah introspeksi diri, permenungan diri, refleksi diri sendiri, mengoreksi diri sendiri atas kelemahan, atas kerapuhan pribadi kita. Maka dua dimensi ini menjadi sangat penting, sehingga kita dapat memberi, kita dapat menerima. Karena kita dapat mampu melihat situasi yang kurang, tetapi kita juga sangat berniat untuk memperbaiki diri. Dan pembaharuan, pertobatan personal ini justru itu dapat menjadi kendala yang jauh lebih besar ketika kita tidak mau untuk itu. Maka ketika kita memulai dari diri, maka itu akan memudahkan jalan di dalam hidup bersama dengan yang lain untuk turut berubah. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah Paulus melanjutkan wejangan itu. Maka kita saling menolong. Correctio fraterna. Kita saling mengoreksi sebagai saudara-saudari untuk semakin berkembang bersama. Untuk semakin bertumbuh di dalam kebaikan bersama. Maka di dalam konteks introspeksi diri, pertobatan diri, sambil berbuat yang lebih baik dari yang sekarang ini, situlah kita kemudian harus menguji apa yang sudah kita lakukan. Memikirkan, menentukan, memutuskan niat-niat kita yang terbaik juga, apa yang akan kita lakukan ke depan. Tadi dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jadi tidak hanya untuk melihat orang lain, tetapi melihat sendiri dari diri. Bercermin diri, kontribusi-kontribusi positif yang sudah kita lakukan di dalam konteks hidup bersama itu. Yang tentunya itu kemudian akan menjadi sangat bermakna dan bermanfaat di dalam kehidupan pribadi kita. Maka kita dipanggil tadi untuk melakukan yang terbaik selagi ada waktu. Tuhan memberi kepada kita begitu banyak kesempatan, waktu untuk melakukan yang terbaik dari hari ini, dari situasi sekarang ini. Untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Hendaknya ini menjadi daya dorong bagi kita yang diterangi oleh iman kita kepada Allah. Sehingga dapat menghasilkan perubahan-perubahan di dalam cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita bertindak. Saudara-saudari yang terkasih, kita mau menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang beriman, kita menjadi warga gereja yang baik, yang beriman, dan menjadi warga negara, warga masyarakat yang baik. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang beriman, yang dapat memberikan hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, pendapat-pendapat yang baik, tindakan-tindakan yang baik di dalam hidup bersama kami. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat hidup sosial yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang menjadi jalan di dalam memperkaya pribadi kami masing-masing dan sesama kami. Kami mensyukuri seluruh anugerah-Mu, kemampuan, bakat-bakat, talenta, kebijaksanaan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam membangun hidup bersama.
Kami mohon, berkatilah hari ini, agar menjadi hari bahagia bagi kami. Jauhi kami semua hari ini, dari hal-hal yang menjauhkan kami daripadamu, sehingga semua yang kami lakukan yang baik itu menjadi kegembiraan bagi kami bersama, dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudari. Tuhan memberkati. Shalom Yahweh.